Alright everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Tadi udah upload ya, tapi ternyata nggak ada suara error nih dari aplikasinya. Ya, jadi ulang lagi deh teman-teman ya. But it's okay ya, buat kasih teman-teman update terkait dengan kondisi Bitcoin kali ini. Jadi teman-teman langsung aja to the point. Intinya apa yang terjadi hari ini, selling pressure itu datang dari geopolitical tension. Serangan Israel terhadap Lebanon ya, membawa Iran ikut serta dalam melawan Israel dengan tembakan misil atau rudal balistik yang bisa dibilang kekuatannya lebih kuat dibandingkan dengan tembakan pertama pada bulan April tuh ya, di momen Iran nembakin drone pada saat itu. Selling pressure terjadi pada kala itu dan hanya satu hari aja ya, kita ngelihatnya nggak lama, nggak berkelanjutan. Lalu nggak lama kita bottoming ya, at least setelah dia turun sekitar 9,43%. Ya kalau kita lihat Bitcoin per hari ini itu technically memang sudah filling the fair value gap juga yang udah kita bahas dalam beberapa video terakhir. So teman-teman, in the end ya mungkin saya bisa bilang analisanya sesuai ya, analisanya sesuai. Satu, kita rejected dari trend line, kedua kita testing ke fair value gap. Testingnya sih udah bener, sampai sini kita udah tepat. Tinggal pertanyaannya adalah dari fair value gap atau imbalance atau area confluence tersebut dengan Fibonacci 0,62% dan juga previous support resistance itu bisa kasih reaction nggak? Nah, itu the biggest questionnya tuh teman-teman sekalian. Saat ini sih bagi saya market lagi dalam keadaan uncertainty banget, tapi Israel tadi udah ngasih statement ya, cukup jelas di sini. Kalau Netanyahu bilang Iran membuat kesalahan besar pada malam hari ini dan itu akan terbayarkan, dia bilang gitu kan. Jadi ya intinya will retaliate itu artinya akan membalas serangan dari Iran. Ya, ini bakal jadi konflik berkepanjangan. Tapi intinya teman-teman sekalian, tadi saya sudah bilang juga jadi previous update ya, saya ada ngomong sama teman-teman itu soal ini ya, apa namanya, ya saya ada bilang sih memang in the end kalau teman-teman kita breakdown timeline ya, jadi biar dibilang istilahnya bukan dibilang ikut-ikutan atau gimana teman-teman ya, tapi saya udah punya analisanya sendiri gitu, mungkin sebelum orang lain bilang atau orang lain itu ya kita tahu siapa gitu kan. Ini juga ya meningkatkan kewaspadaan untuk short term. Bitcoin bisa dibawa koreksi. Kalau saya fokusnya struktur dan bla bla bla, tapi memang ini in the end kita breakdown dari trend line. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, saya ada bilang sekitar jam 9.19 tuh, Bitcoin looks ready for entering retracement, dan in case low point ini break by the body di jam 11 malam, maka itu artinya kita valid masuk ke dalam retracement lebih jauh hingga range 60.500. Nggak ada editan ya di situ teman-teman sekalian ya. Mungkin baru akan cari long post setup kalau misalkan udah sampai area-area tersebut. Jadi untuk saat ini saya ikutin pergerakannya karena di opening candle bulanan sangat mungkin market mengalami pergerakan yang volatile. Ternyata bukan hanya karena candle bulanan ya, melainkan diakibatkan oleh serangan. Ya, tadi waktu kita lagi live streaming ya, saya udah ngomong sama teman-teman dan kita memang ada bedah juga. Resiko perang masih bisa berlanjut. Kemudian ya saya bilang sama teman-teman tadi waktu saya dapat update, intinya disampaikan bahwa serangan dari Iran itu paling cepat adalah tadi malam. Ternyata bener, nggak lama tuh ya. 11.25 saya posting, nggak lama jam 12 lewat dikit lah di waktu Indonesia Barat udah mulai ada aktivitas serangan dari Iran dan itu lumayan hot banget sih. Tapi kalau saya bilang di sini sama teman-teman, ya ini ya pada dasarnya saya bilang sama teman-teman kalau market itu ngasih kita opportunity sebetulnya ya. Ingat kalau misalkan harga turun kayak begini signifikan, market pertama pasti panik, kedua akan ada fear, dan itu adalah opportunity terbaik untuk akumulasi sebetulnya. Jadi saya bilang sama teman-teman malam ini opportunity-nya di alts karena Bitcoin balance-nya turun, jadi kasih spike dan tekanan jual terhadap altcoins itu lebih berasa teman-teman. Nah saya cuma bilang sama teman-teman gini, untuk alts bisa positioning nih, mulai start untuk accumulate lagi. Mungkin kalau sebelumnya ada cash diparkirin, ya ini udah boleh deploy 20-30% lah. Menurut saya sih udah oke banget. Ya dalam tanda kutip di sini ya kita harus berani di saat yang lain takut gitu. Pertanyaannya kenapa harus berani? Ya kenapa berani gitu kan? Ya sebenarnya saya takut juga. Cuman kalau saya pikir-pikir lagi pakai logika saya sederhana teman-teman,
ya ini bisa jadi temporary gitu loh. Bitcoin turun bukan salah marketnya, bukan salah sentimennya, bukan salah kriptonya, tapi karena faktor di luar kendali kita, yaitu geopolitical tension. Jadi ini kita ngomongin soal uncertainty di dalam FUD. FUD itu adalah 3 kata teman-teman ya: fear, uncertainty, dan doubt. Doubt itu artinya ragu, uncertainty artinya ketidakpastian, dan fear itu adalah kekhawatiran atau ketakutan. Nah ini ngomongin uncertainty ini, kenapa? Karena kita nggak pernah tahu tuh sampai kapan si Israel sama Iran puas ya saling serang balik gitu kan. Nah ini bisa panjang, bisa sebentar, bisa juga tiba-tiba market udahlah biasa aja gitu ya, kita fokusnya kemana, US election lagi. Kayaknya ini kampanye juga mungkin ya, bagian dari kampanye supaya orang pilihnya Donald Trump dan tidak memilih Kamala Harris, karena mereka udah mulai pakai ini sebagai senjata politik juga. Dia bilang kayak, ya tuh lihat tuh ya, selama masa kepemimpinan Donald Trump negara baik-baik aja ya kan, damai-damai aja. Tapi begitu Joe Biden sama Kamala Harris ternyata malah menyebabkan adanya perperangan dan sangat intens, Rusia Ukraina, kemudian sekarang yang lagi hot adalah Iran dan Israel. Yang jadi pertanyaan terbesar adalah apakah nanti China akan nyerang Taiwan? Itu sebenarnya ya the biggest question. Dan kalau itu terjadi, udah stock market secara keseluruhan rungkat teman-teman. Stock market rungkat, otomatis Bitcoin juga pasti ngikut. Ya itu jadi satu buah concern ya. Saya bilang sama teman-teman sebenarnya kondisinya unik. Kenapa? Karena selama beberapa hari terakhir perasaan Israel nyerang Lebanon ya kan, tapi kok nggak ada kenapa-napa marketnya. Tapi begitu hari ini yang nyerang Iran ya kan, nembakin rudal balistik, beda tuh ya. Outputnya beda ya, langsung market dibanting secara merata. Oke, so in the end, by current condition ya, apa yang perlu diperhatiin? Satu teman-teman, kita udah fill the fair value gap. Secara analisis yang sebelumnya saya posting, ini udah sesuai, dimana kita fill the fair value gap atau imbalance di situ. Kemudian kita testing ke level Fibonacci 0,62% di 60.778. Makanya saya tadi bilang up to 60.500. Ternyata lowestnya saya salah ya teman-teman, lowestnya di 60.178. Saya pikir bisa ketahan di 60,5, ternyata sedikit lebih rendah ya. But in the end koreksinya tepat lah, minimal itu ya. Jadi kalau kita ngeliat progres saat ini gimana ya, sebenarnya bagi saya internal time frame-nya sih internal structure-nya sih sebenarnya masih bullish ya. Cuman ini adalah bagian dari koreksi, bagian dari retracement, dan selling pressure-nya jadi kuat gara-gara efek dari pengaruh geopolitical tension lagi tiba-tiba bisa dibilang ini kayak mendadak gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang ini sebagai black swan event, maybe this could be the final dip yang mungkin bisa terjadi untuk market ya selama beberapa hari ke depan ya. So for me personally I'm still bullish on October. Toh kalau kita lihat dari Bitcoin historical ya kan, jadi kalau bagi saya sih ini adalah kesempatan menarik ya dalam tanda kutip. Performance sebelumnya itu rata-rata hijau teman-teman ya, ini baru in the beginning of the month terus minus 3,79%. Apa nggak sama tuh kayak September ya kan? September kan gitu tuh, awal mulai bulan September dia turun dulu, begitu udah ketemu titik bottomnya tanggal 6 September dia udah nggak balik-balik lagi tuh ke situ ya. Sekarang kita lagi koreksi, kita lagi dikasih diskon, tinggal teman-teman mau manfaatin diskonnya atau enggak, atau malah lebih ke fear-nya, yaitu balik ke personality masing-masing, dan menurut saya tergantung dari analisa teman-teman juga. Oke, so that's gonna be the update teman-teman sekalian. For now my conclusion for Bitcoin adalah I think it's temporary. I think it's part of the correction juga. Dia juga fill fair value gap. Kita testing ke Fibonacci golden ratio. Ya, saya butuh tahu nih teman-teman, harga bisa dapat reaction nggak dari situ, terutama dari demand-nya. Kalau memang ada demand-nya, baru kemudian Anda mau pertimbangkan follow up, silakan. Kalau belum ada, ya saya nggak bisa bilang 60.500 bakal bertahan dengan baik. Malah bisa jadi lower low guys. Karena kenapa? Butuh selepet banyak retail dan bantai dulu tuh ya, nurunin penumpang. Jadi kalau teman-teman lihat tuh sekarang di Bitcoin liquidation ya, itu totalnya berapa tuh udah kena liquidation data tuh ya, 12 jam terakhir aja udah $439 juta. Artinya memang udah nurunin penumpang ya, dan lumayan krusial. Oke, ya sudah, sekarang di update. God bless to everyone. Have a nice day guys, and be safe on your trade and investmentnya. Semoga saja ini benar-benar temporary. Amin ya. Thank you guys. Cheers. Bye bye.